Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Pujawati dari S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi teknologi pada prosedur keperawatan gangguan sistem pernafasan. Baik, langsung saja ke materi. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernapasan itu merupakan sebuah sistem yang sangat penting bagi tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab penuh akan ketersediaan oksigen bagi tubuh. Lalu, apa sih jadinya jika ada bagian dari sistem pernapasan kita yang bermasalah? Nah, dengan kecanggihan teknologi kedokteran saat ini dan didukung perkembangan bidang lainnya, maka dikembangkanlah yang namanya teknologi sistem pernafasan. Nah, apa sih teknologi sistem pernafasan itu? Teknologi sistem pernafasan adalah alat yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan sistem pernafasan. Dikarenakan permasalahan dari sistem pernafasan itu beragam, mulai dari kesulitan bernafas, kelainan karena penyakit tertentu, dan lain sebagainya. Maka diciptakanlah beragam alat untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, adapun contoh dari penyakit sistem pernapasan itu adalah penyakit penderita asma. Nah, ada alat yang digunakan oleh penderita asma itu yaitu menggunakan teknologi nebulizer. Nebulizer itu merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Asma kronis ini merupakan asma yang tidak bisa disembuhkan lagi, tapi masih bisa diatasi dengan sejumlah obat-obatan tertentu. Nebulizer sendiri merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Uap inilah yang nantinya akan dihirup oleh penderita asma. Nebulizer ini merupakan alat yang dayanya dibantu dengan baterai. Penderita asma yang menggunakan nebulizer akan merasa lebih lega saat bernafas. Nebulizer bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa. Biasanya alat ini digunakan bagi mereka yang sudah mengalami asma kronis. Nebulizer mampu mengubah partikel obat menjadi uap dengan partikel yang sangat kecil. Ukuran partikel yang sangat kecil ini diharapkan bisa masuk dengan cepat ke bagian paru-paru yang ditargetkan. Selanjutnya, apa itu fungsi dari nebulizer? Nebulizer itu adalah alat mesin yang mengubah obat cair menjadi uap untuk dihirup ke dalam paru-paru. Fungsi nebulizer adalah untuk melegakan saluran napas yang menyempit. Nebulizer terdiri dari mesin kompresor udara, wadah kecil untuk obat cair, dan selang elastis yang menghubungkan kompresor udara ke wadah obat. Di atas wadah obat terdapat corong atau masker yang akan digunakan untuk menghirup kabut. Ada dua versi daya nebulizer, yaitu menggunakan listrik dan menggunakan baterai. Anda dapat berkonsultasi dengan dokter untuk mengetahui cara memilih jenis nebulizer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Alat ini umum digunakan sebagai terapi pengobatan penyakit pernapasan kronis, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Ini karena dibanding dengan inhaler, uap yang dihasilkan nebulizer amat sangat kecil, sehingga obat akan bisa lebih cepat meresap ke bagian paru yang ditargetkan. Selanjutnya, nebulizer terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada nebulizer kompresor, yang kedua nebulizer ultrasonik, dan yang ketiga nebulizer mesh. Yang pertama itu ada nebulizer kompresor akan menghasilkan gas dengan tekanan yang tinggi. Dengan menggunakan nebulizer kompresor membutuhkan waktu 8-20 menit. Yang kedua, ada nebulizer ultrasonik. Nebulizer seperti ini sangat cocok untuk penderita asma yang memang sudah tidak bisa lepas dari obat, karena asmanya bisa kambuh sewaktu-waktu. Dan yang ketiga itu ada nebulizer mesh. Penggunaan baterai membuat nebulizer mesh bisa dibawa kemana-mana.
karena kualitasnya jauh lebih bagus dari nebulizer lainnya. Selanjutnya itu ada pun langkah-langkah menggunakan nebulizer. Yang pertama, sebelum Anda menggunakan nebulizer, maka Anda perlu memastikan tangan Anda itu bersih. Oleh karena itu, cucilah tangan Anda sebelum menggunakan nebulizer, sehingga hal ini bisa mencegah kuman masuk ke paru-paru bersama obat. Yang kedua, siapkan obat yang akan Anda masukkan ke dalam nebulizer. Kemudian, tambahkanlah cairan bernama selin, terutama jika dokter meresepkannya. Yang ketiga itu, setelah itu, Anda bisa memasukkan wadah berisi obat ke mesin nebulizer. Yang keempat, jika semua sudah siap, maka Anda bisa memasang masker di wajah hingga hidung dan mulut Anda tertutup. Yang kelima, setelah semua siap, maka inilah saatnya Anda menghidupkan mesin. Dengan hidupnya mesin, maka Anda bisa menghirup udaranya menggunakan hidung dan mengeluarkannya melalui mulut. Dan yang terakhir itu, jika semua uap sudah keluar, maka Anda bisa mengakhiri pengobatan. Adapun alat-alat yang digunakan untuk terapi pernapasan dengan nebulizer. Yang pertama itu ada nebulizer, yang kedua tabung tekanan udara atau untuk menjalankan nebulizer, yang ketiga itu ada selang oksigen, yang keempat ada obat-obatan untuk pembersihan NaCl. Selanjutnya, adapun cara kerja nebulizer. Alat bantu pernapasan ini bekerja dengan cara mengubah obat cair menjadi uap. Udara yang mengandung uap obat kemudian akan ditekan naik melalui selang ke masker. Dari situ, Anda akan menghirup obat Anda. Obat yang dihantarkan oleh nebulizer akan diserap perlahan, dan Anda mungkin harus duduk diam selama 10-15 menit. Nebulizer lebih sering digunakan dalam serangan asma karena alat ini tidak memerlukan teknik pernapasan yang rumit. Pasalnya, saat menggunakan inhaler, Anda perlu mengambil napas dalam terlebih dahulu sebelum menyemprotkan obat. Hal tersebut akan menyulitkan orang yang sedang mengalami serangan asma. Itu sebabnya alat ini menjadi pilihan yang lebih efektif untuk menghantarkan obat dibandingkan inhaler dalam situasi memburuknya gejala asma. Selanjutnya itu ada tips membersihkan nebulizer. Merawat dan membersihkan nebulizer harus selalu dibersihkan setelah selesai digunakan. Nebulizer yang tidak dirawat dan dibersihkan dengan benar berisiko terpapar kuman dan virus penyebab infeksi. Cara membersihkannya itu yaitu yang pertama, copot cangkir nebulizer dan masker atau corong mulut, lalu bersihkan dengan air hangat yang telah tercampur deterjen atau sabun. Selang penyambung kompresor dengan nebulizer tidak perlu dicuci. Biasanya dokter akan menganjurkan untuk mengganti selang tersebut secara rutin. Yang kedua, lap alat yang telah dicuci, letakkan di tempat yang bersih dan biarkan mengering. Yang ketiga, sebelum disimpan, pastikan nebulizer sudah kering sepenuhnya. Selain itu, nebulizer juga perlu disterilkan setiap 3 hari sekali. Dan ada juga cara untuk mensterilkan nebulizer itu. Yang pertama, lepaskan semua bagian alat yang bisa dilepas. Yang kedua, rendam setiap alat dengan cairan pembersih atau sabun antibakteri. Anda juga bisa menggunakan air yang telah dicampur cuka. Yang ketiga, biarkan alat terendam selama sekitar 1 jam. Setelah 1 jam, bilas alat dengan air bersih yang mengalir. Letakkan di tempat yang bersih dan bebas debu, lalu biarkan mengering. Yang keempat, jika dokter menganjurkan untuk merebus beberapa bagian alat untuk mendesinfeksinya, lakukan sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan alat, sama seperti ketika melakukan pembersihan harian. Jangan simpan nebulizer sebelum alat kering sepenuhnya. Selanjutnya, ketika menyimpannya, tutupi nebulizer dengan kain kering dan bersih. Hindari meletakkan alat tersebut di lantai, baik saat akan digunakan atau tidak. Yang terakhir, sementara untuk obat,
simpanlah obat yang digunakan pada nebulizer di tempat yang sejuk dan kering. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.